Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cira Rahayu dari kelas C122. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi berbab 3 dosen pengampu Pak O.O. Perianto SEMSI. Nah, di sini ada formulir PROM Sistem Akuntansi, formulir catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir tersebut disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir ada formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar. Formulir faktur penjualan yaitu terdiri dari nomor formulir, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, susunan harga satuan, kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, dan kode pramuniaga. Nah, di sini juga ada formulir jurnal penjualan, formulir jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, formulir rekening buku besar. Jenis-jenis formulir. Yang pertama, formulir satu set. Satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama, contoh faktur penjualan. Kedua, formulir continuous berbentuk beberapa lembar, dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan, contoh printer komputer. Yang ketiga, formulir tanpa karbon, beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon, contoh tiket pesawat. Yang keempat, formulir dengan tinta magnetis, dapat dibaca oleh alat input untuk langsung masuk oleh komputer. Dan yang kelima adalah formulir optical karakter, dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis ditransfer ke komputer. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat atau kegunaan formulir. Yang pertama, untuk menentukan hasil kegiatan. Contohnya, pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan-laporan untuk pimpinan. Yang kedua, untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Contohnya, penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Contohnya, surat perintah pengiriman barang, surat perintah pembelian barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil dan penyesuaian rencana-rencana. Contohnya, rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan perubahan terhadap rencana. Nah, selanjutnya di sini ada pergolongan formulir. Yang pertama, formulir menurut sumbernya. Yang pertama, formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contoh, kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Formulir yang kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan, contohnya faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. Yang ketiga, formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya faktur pembelian, surat order dari pembeli, dan rekening koran bank. Lalu di sini ada formulir menurut tujuannya. Yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukan sesuatu tindakan oleh unit organisasi lain, contoh bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang dilaksanakan, contoh faktur pembelian, faktur penjualan, dan kartu jam kerja.
Lalu di sini ada prinsip-prinsip dasar dalam merancang formulir. Yang pertama, pemanfaatan tebusan atau copy formulir untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus. Perlu dibuat beberapa formulir. Contoh, faktur penjualan tunai dibuat rangkap. Penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, hindari pengumpulan data lebih dari satu kali. Lalu rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Dapat dihindari perekaman data yang tidak perlu. Unsur internal check dalam merancang formulir. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengisian formulir, perlu dimasukkan unsur internal check. Nama dan alamat perusahaan pada formulir. Untuk formulir yang dikirim ke luar perusahaan, perlu nama, alamat, logo, tujuan untuk memudahkan identifikasi asal formulir tersebut bagi perusahaan penerima. Nama formulir. Nama formulir untuk memudahkan identifikasi dan biasanya menggambarkan fungsi formulir tersebut, misalnya form bukti penerimaan barang dari gudang. Nomor identifikasi pada setiap formulir. Nomor ini digunakan jika perusahaan menggunakan beberapa jenis formulir. Formulir besar. Untuk menghindari kesalahan pengisian formulir yang besar, setiap garis diberi nomor urut baik pada tepi sebelah kiri maupun tepi sebelah kanan. Pengecekan garis pada formulir digunakan jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. Pencantuman nomor urut cetak digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasi transaksi bisnis. Rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda benar atau salah, atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Jika informasi yang akan dikumpulkan dengan formulir dapat ditentukan lebih dahulu untuk menghemat waktu pengisian. Formulir ganda. Formulir yang terdiri dari formulir asli dan tebusan atau karbon lebih dari satu pakai, karbon sekali pakai, kertas tanpa karbon. Yang terakhir, pembagian zona. Formulir yang dibagi berdasar blok 2 yang logis yang berisi data yang terkait. Lalu di sini ada kapan formulir digunakan. Yang pertama, jika suatu kejadian harus dicatat, contoh faktur penjualan tunai untuk mencatat transaksi penjualan setiap hari. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, contoh setiap ada permintaan barang, bagian gudang akan menulis nama, spesifikasi, dan kuantitas barang. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Untuk membeli barang bagian perlu tanya bagian gudang nama barang, spesifikasi kuantitas, dan kapan barang diperlukan. Dan yang terakhir adalah jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi, formulir digunakan untuk merekam pertanggungjawaban pelaksanaan transaksi tersebut. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir. Yang pertama, siapa yang memerlukan atau mendapatkan informasi yang dicatat dalam formulir tersebut. Yang kedua, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau digunakan berisi informasi yang sama. Yang ketiga, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis. Yang keempat, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau kedua-duanya. Yang kelima, apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, mesin khusus, atau dengan proses penggandaan yang lain. Dan yang terakhir yaitu apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip. Nah, di sini juga ada informasi yang perlu diperhatikan dalam merancang kembali suatu formulir. Yang pertama, yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misal mengenai isinya, jumlah lembar tebusannya, dan jenis kertas yang digunakan. Yang kedua, yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Dan di sini ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber, dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu.
Dan buku pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Nah, di sini juga yang terakhir ada manfaat penggunaan formulir elektronik. Yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Yang kelima, pencatatan pengisian formulir. Yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Dan yang terakhir, tidak ada kata yang mengambang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.